Jadi hari ini kita akan membahas tentang food and beverage lagi dengan Mas Fatan. Ya. Nah, Mas Fatan ini adalah salah satu penggiat usaha food and beverage. Mungkin kita sapa dulu Mas ya. Halo Mas. Ya Mas. Ada di Suhat, di atasnya Okawga Bento, lantai duanya Okawga Bento. Itu namanya Kalmalang, sama yang kedua barusan aja buka di Jalan Bantaran namanya Tuan Coffee. Oh, jadi yang pertama Buat anak-anak muda khususnya saya pesan, cobalah dulu. Kalau kamu mau nekat jadi bisnismen, coba. Jangan mikir untungnya dulu, kamu harus berani untuk rugi, ibaratnya memulai kegagalanmu supaya kedepannya bisa lebih baik. Iya. Mulailah kegagalanmu, capailah kesuksesanmu, Mas. Mantap. Halo Star Friend, kembali lagi bersama saya Bagus di Star Talk. Jadi hari ini kita akan membahas tentang food and beverage lagi dengan Mas Fatan. Ya. Nah, Mas Fatan ini adalah salah satu penggiat usaha food and beverage. Mungkin kita sapa dulu Mas ya. Halo Mas. Ya Mas. Gimana kabarnya Mas? Baik Mas. Ya, jadi Mas Fatan ini adalah salah satu pengusaha yang bergerak di bidang food and beverage. Bener kan Mas ya? Benar. Nah, usahanya ini ada dua teman-teman. Ya, Mas ya. Ada dua. Mungkin bisa dijelasin langsung ke penonton. Usaha yang pertama, saya sih baru bisnis di F&B ini baru ya dibilang telat ibaratnya. Jadi karena niat dan tekad aja sih berani buka. Jadi yang outlet yang pertama ada di Suhat, di atasnya Okawga Bento, lantai duanya Okawga Bento. Itu namanya Kalmalang, sama yang kedua barusan aja buka di Jalan Bantaran namanya Tuan Coffee. Oh, jadi yang pertama Kal ini basicnya apa Mas? Kal ini? Aslinya Kal ini basicnya dari makanan ya, utamanya makanan karena kakak saya tuh bergeraknya di bidang foodnya aja, beverage-nya saya yang jalan. Oh, jadi ini yang Kal ini bareng sama Kakak ya. Dan yang kedua ada Tuan Coffee. Tuan Coffee. Mulai bisnis di bidang food and beverage ini udah dari tahun berapa Mas? Saya sih baru geraknya tahun 2019, akhir pun. Jadi saya buka, karena dulu awalnya tuh saya nggak ada minat untuk buka-buka coffee shop apa-apa, karena kakak itu ya nyoba, ayo kamu daripada, saya kan basicnya dari otomotif ya, maksudnya itu saya hobi balap, hobi saya ya maksudnya, enggak Mas, saya nasional kok untungnya. Saya nggak pernah balap liar atau apa. Jadi balap liar. Balap di mana Mas balapannya? Saya balap keliling Indonesia Mas. Oh, udah di mana aja itu? Paling jauh Kalimantan sama Sumatera. Oh. Itu apa lomba yang di Sumatera rally, kalau yang di Kalimantan tuh saya slalom. Gimkana, auto gimkana. Pantesan ya bajunya wis. Oh gak Mas, ini saking mangket tepatnya. Nah, basicnya Mas Fatan ini berarti bukan bisnis gitu ya? Lebih ke sport. Ya, jatuhnya ke hobi sih. Karena emang dididik dari orang tua, dari kecil diajarin balap. Jadi gitu. Keren ya, orang tua ya. Terus dulu awalnya sih balap motor cross ya, jadi trail. Terus karena orang tua perempuan juga nggak mendukung, maksudnya dalam artian takut, akhirnya dilarikan ke roda 4. Kita kembali ke topik. Nah, kenapa milih berbisnis? Kenapa milih berbisnis? Kalau bisnis sih, terutama dagang ya, saya udah dari kecil, memang dididik dari kecil untuk dagang. Tapi kalau untuk buka usaha F&B, baru-baru ini nekat aja sih, ibaratnya. Iya nekat. Jadi alasannya pilih F&B itu kenapa Mas? Karena banyak sih teman-teman yang buka kayak coffee shop atau restoran kayak gitu-gitu. Ya sambil belajar, oh ternyata F&B itu kayak gini gitu loh.
Jadi coba ah. Nah sekalian nyoba, masih gabung sama kakak. Terus kedua akhirnya memutuskan untuk buka sendiri. Kayak pepatahnya siapa ya itu ya? Yang ngomong gini, jika kamu berkumpul dengan 5 orang, ya mas pepatah ya mas. 5 orang pengusaha. Ya, jika kamu berkumpul dengan 5 orang, ya apa sih? That you do. Oh, yang pertama berarti Kal apa Tuan Kopi dulu? Kal dulu yang pertama. Yang pertama Kal ya mas? Ya, yang pertama Kal, yang kedua baru Tuan Kopi. Nah, Kal ini tahun berapa dia? Kal ini aslinya kalau dari basic makanannya sudah 5 tahun. Karena ada coffee shop, jadi digabung, akhirnya rebranding. Jadi nama Kal. Kal itu basicnya aslinya dari kalori, karena tempatnya kakak dulu namanya kalori. Terus yang kedua, kita ngambil simpelnya juga supaya orang nggak banyak tanya-tanya atau apa, makanya kita ngambil nama depannya aja. Jadi simpel ya, dari kalori ke Kal. Betul. Mungkin bisa di-spill menu-menunya dari Kal ini apa aja? Kalau Kal sih makanannya sih western ya. Western. Iya. Sama ya banyak sih macamnya. Saya juga nggak terlalu hafal karena nggak ikut campur-mencampur di dalam situ. Iya. Gitu. Kalau coffee shopnya juga ya banyak macam-macam variannya, banyak, terutama yang jauh lebih enak deh. Wah, boleh dicoba. Boleh dicoba. Wah, tapi di sini ya kopi, baik kopi. Kita saling support aja lah ya. Baik kopi. Mas mau nggak mas? Ya. Dicoba baik kopi. Siap mas. Akan ngombe kopi gimana? Itu saja wis langsung. Baik kopi. Sebelum Kal dan Tuan Kopi ini pernah buka bisnis apa belum? Alhamdulillah usaha saya ya dibilang cukup nggak banyak juga sih. Tapi saya ya niat apa ya? Buka ini nyoba akhirnya sambil belajar tapi berkembang semua akhirnya. Tapi rata-rata di usaha yang sebelumnya itu larinya ke dunia otomotif. Oh, dulu di bidang otomotif gitu ya. Saya awalnya dulu usaha jual beli velg mobil. Terus kedua nyoba buka bikin exhaustnya mobil roda 4 khususnya. Nah, di situ banyak belajar gimana caranya riset mobil apa-apa, itu dari situ semua awalnya. Dulu dari otomotif. Ya, kebetulan yang saya riset, yang saya pakai mobil saya sendiri untuk balapan, jadi saya tahu kurangnya apa, kelebihannya apa, jadi lebih enak gitu. Ngomong modal boleh mas? Enggak apa-apa. Ya. Jadi dari Kal dan Tuan Kopi kita mungkin satu aja ya. Kal aja ya. Kal boleh, Kalau Kal ini kan berdua ya. Iya. Kalau yang Tuan Kopi Sendiri. ya yang Tuan Kopi aja wis. Enggak apa-apa, Yang monggo. Tuan Kopi modalnya berapa mas? Modal awal itu soalnya kisaran kurang lebih 400 jutaan. 400 jutaan. Iya. Itu hasil menabung sih hasil menabung karena aslinya itu niatan saya karena duit saya udah nabung untuk setiap tahun itu kan pasti saya ikut event kan. Selalu ikut event ke Jurnas. Nah, untungnya di 2020 pas awal pandemi saya udah siap-siap dana, akhirnya nggak kepake karena balapannya off. Jadi saya niatkan untuk daripada duitnya berhenti, saya buka coffee shop itu yang Tuan Kopi. Berarti Tuan Kopi ini start dari 400 itu mas ya? Sebenarnya sih banyaknya direnov, bukan banyaknya di renov rumah, karena itu kita juga nggak bisa ngitung ya, walaupun kita buat RAB pun juga nggak bisa karena barang yang untuk finishingnya tuh banyak banget, maksudnya misalnya udah kita rank nih habisnya berapa, tapi pasti lebih, nggak mungkin kurang. Oh berarti bukanya pas pandemi ini mas ya? Tuan Kopi sih baru
sebulan kali ya. Maksudnya ini pun saya juga belum soft opening apa grand opening karena belum siap juga semua tempatnya. Jadi baru saya trial pegawai, trial gimana customer, saya lihat flow-nya bagusnya di mana, itu nanti baru bisa nentuin untuk soft opening apa grand opening. Gitu. Jadi awal-awal ini juga masih ngelihat gambaran, oh ini jam ramenya di sini, jam sepinya di sini. Ya, jadi kalau kita langsung memutuskan misalnya harus buka jam 9 pagi sampai tutup jam 12 misalnya. Kalau kita nggak tahu flow, malah yang ada rugi bukan untung kayak gitu. Karena kan kalau saya sih bisnis gimana caranya sedikit pegawai tapi bisa memuliakan pegawai kayak gitu modelnya. Daripada saya banyak pegawai tapi ya biasa aja ya, gaji pegawai ya part time kayak gitu berapa sih untuk sekedar mahasiswa ya. Kayak gitu sih jatuhnya. Nah, berarti yang udah mengalami dinamika yang banyak ini dari Kal ya Mas? Ya, karena saya juga habis memulai langsung jatuh kena COVID. Oh iya. Nah, pas COVID ini jatuhnya itu gimana Mas jatuhnya? Jadi gini, saya buka di bulan November. Ya, November Di tahun 2019. Oh, 2019 saya buka di tanggal 11 November. Ya, namanya orang baru buka usaha ya, maksudnya itu pasti babat alas itu pasti. Nah, bulan pertama, bulan kedua masih ibaratnya ya masih babat alas. Iya. Yang penting saya mikirnya untuk gaji pegawai cukup, apa-apa udah selesai lah masalah. Kalau untuk keuntungan apa-apa terakhir. Di bulan Januari target omset saya tercapai. Di bulan Februari melebihi omset. Alhamdulillah sih ya. Di bulan Maret langsung drastis turun. Karena berapa persen masih kira-kira? Gini ya hampir 70%. Karena gini, di awal-awal pandemi itu dibolehkan buka. Tapi tidak diperbolehkan dine in. Sedangkan di tempat saya orang ke sana tujuannya untuk dine in bukan untuk take away. Iya. Jadi bingung kan akhirnya. Dan disuruh buka, ya saya lihat lain-lainnya pada masih berani buka. Terus tapi yang saya permasalahin jam operasional terbatas. Tutup jam berapa sih dulu awal? Dibolehin buka jam 4, tutup jam 7. Iya, jam. Berarti kan hanya operasional 4 jam. Bisa, iya. 4 jam itu kalau saya hitung per harinya untuk ibaratnya gantiin operasional aja udah nggak cukup. Dari beban pegawai, lain-lain lah pokoknya. Ibaratnya semuanya ibaratnya operasional ya. Jadi nggak cukup. Jadi udahlah saya putusin untuk tutup. Tapi sebelum tutup pun saya juga berusaha. Karena saya di situ ada ibaratnya head chicken ya. Head chicken itu dalamnya kepala dapur yang harus saya pertahanin untuk ya ibaratnya kalau cari kepala dapur baru itu Sulit. nata lagi yang harus nyesuaiin SOP apa-apa udah capek lah maksudnya. Nah, saya pertahanin, kakak saya rundingan sama saya gimana tetap buka apa gimana coba dulu. Tapi coffee shop ini saya tutup. Karena nggak mungkin kalau saya operasional untuk coffee shop. Akhirnya saya coba buka makanannya aja. Itu pun saya sistem delivery. Restorannya ini tutup lah, kayak gitu loh maksudnya. Tutup, saya buka delivery, bertahan 1 bulan. Karena mau puasa saat itu. Jadi bingung. Wah gimana nih? Waktu tinggal sebulan mau puasa, ya udah deh tutup aja. Itu ya saya ngalamin gimana susahnya cari uang. Karena delivery itu juga berat. Berat itu karena bukan kita Gojek sama Grab nggak jalan. Di situ kita jalan delivery benar-benar delivery sendiri. Saya naik motor keliling. Terus teman saya mau beli 1, saya todong-todong maksudnya. Beli 3 tak antar kayak gitu modelnya. Ya namanya usaha juga pasti ada jatuh bangunnya lah. Jadi nggak ada bangun terus pasti jatuh pasti. Tutupnya sampai berapa bulan Mas? Saya tutup 4 bulan Mas. Sampai akhir Juli. Juli itu saya buka nekat sih aslinya, maksudnya itu karena jam terbatas. Ya udahlah, ayo coba buka daripada kita stagnan di sini terus. Kasihan nih anak-anak kan pada nunggu tuh kan pegawai ada 25 yang di tempat Kal itu. Akhirnya bukan kita berhentiin, kita rumahkan. Jadi berarti tetap di ya? Tetap
Tetap Kalau digaji gitu. sih enggak, cuman dia banyak untuk membantu. Ada tempat di situ daripada kosong tiap harinya, akhirnya kita isi. Saya beli PS biar tetap rame di situ, jadi buat mainnya anak-anak aja, biar nggak jenuh juga kan, soalnya pandemi nggak bisa kemana-mana. Sekarang kan udah mulai longgar lagi ya Mas ya. Alhamdulillah udah mulai longgar. Sekarang bukanya udah mulai anu ya. Kalau saya buka mulai jam 11 lah. Setengah 11 itu prepare sampai jam 10. Tapi setengah 10 close order. Kalau tuan sekarang masih gambar flow ya, dipastiin jamnya jam 3 sampai selesai. 3 sore. 3 sore sampai selesai. Oh berarti bukanya cuma Karena kalau kita bilang jamnya nanti rancu sama anunya pemerintah. sekarang penuh protokol kesehatan. Betul. Kalau modalnya Kal sendiri? Kalau itu saya tempatnya sewa. Sewa, ya sewanya sih gede banget. Maksudnya karena daerah poros Suhat, tengah kota, dan ya poros kota kalau ibaratnya orang bilang. Orang taunya, iya strategisnya daerah mana buka kafe, Suhat. Suhat mana? Atasnya Hokben. Udah itu gampang udah. Jadi kita ya untuk perkenalan itu gampang, maksudnya karena dari sosmed pun yang lama kan masih ada, jadi tinggal kita rebrand aja. Kalau modal sih cukup banyak banget Mas. Dari Kal itu ya? Ya karena kita sewa itu saat itu karena belum pandemi ya. Mungkin kalau pas pandemi saya sewa murah. Sebelum pandemi itu saya sewa di angka per tahunnya 250 juta. Per tahun. Per tahun saya sewa 2 tahun. Selama 2 tahun, nah itu saya tawar nego-nego sampai 450. Kalau modal yang kelihatan untuk sewa ya, kalau modal untuk coffee shop dan peralatan dapur dan lain-lain, kalau peralatan dapur sih banyak dari tempat lama, dari tempat yang kaloris itu. Kalau coffee shop murni baru. Coffee shop itu saya sekitar 150 juta lah untuk persiapan buka coffee shop, itu termasuk interior. Jadi kerasa banget ya kalau anu ya tutup 4 bulan. Ya kerasa Mas, karena kita uangnya nggak ready ya, gimana? Kalau sendiri omsetnya sampai berapa Mas? Kalau sebelum Covid loh ya. Target aja ya, kita sebut target. Target omset itu sekitar minim 150 juta Minim. dalam sebulan. Ya nggak sebulan sih, 26 hari ya teman. Karena operasional kita nggak bisa dihitung sebulan, pasti 26 hari. Itu target omset. Kalau lebih syukur, kalau kurang mikir. Soalnya kalau sampai kita buka usaha apapun, sampai tiap bulan nyuntik dana, itu udah nggak sehat usahanya. Minim tercapai itu untuk apa ya? Operasional, balik lagi. Kalau untuk keuntungan pribadi sih nggak dapat juga nggak masalah. Resiko bisnis emang kayak gitu. Yang penting muter aja ya. Yang penting muter dulu, terus yang penting sih utama sih kalau pesan ibu saya, orang tua lah ya, keringat orang jangan sampai telat untuk bayar kayak gitu. Benar-benar. Jadi gimana pun caranya, walaupun kamu rugi atau apa, utamain. Jadi jangan sampai dia udah kerja payah-payah bantu kita, terus kamu seenaknya untuk bayar. Nah, itu nggak baik dong. Pasti itu udah diingetin tiap akhir bulan atau awal bulan, pasti selalu diingetin. Kalau pegawai saya sendiri cukup banyak sekali yang harus saya keluarin biaya ya, untuk maksudnya untuk gaji atau apa, bonus. Kan targetnya 150 ya Ya, per benar. bulan. Nah, strateginya dari Kal sendiri nih. Tapi benar, target omset saya selama pandemi turun loh Mas. Turun drastis karena jam operasional saya aslinya dari 3 shift jadi 2 shift. Pertama saya 1 shift, terus naik kedua, sekarang pun belum, untuk 3 shift belum. Belum, Masih nunggu ya ini situasi pandemi selesai. Begitu. Kalau target selama pandemi sih sekitar 90 jutaan. 90. Nah, untuk mencapai targetnya Mas itu strategi yang biasa diterapkan di Kal itu apa? Strategi yang biasa diterapin itu sih satu ya, sosmed pasti lah. Dari media sosial itu apapun, entah IG, Apalagi sekarang ya Mas. entah Twitter, ya karena media itu apa ya, perkembangannya cepat dan
orang tuh sekarang kecanduan, jadi buka Iya. medsos itu Soalnya udah kayak belum biasa, batas, ya. iya. Jadi enak kita kalau buat promosi atau apa. Itu sih, karena kita promosi nggak hanya itu sih. Banyak di tempat-tempat, maksudnya kayak ibaratnya nih ada perkumpulan sendiri untuk pengusaha-pengusaha F&B gitu. Jadi kita sharing. Oh, iya. Aku mau ngembangin menu ini, gimana? Masuk nggak dengan kondisi seperti ini? Dengan harga segini? Itu pasti kita pikirin dulu. Nah, baru nanti begitu udah jadi nih menunya, baru kita strategi promosinya, baru kita ibaratnya kita gencarkan kayak gitu. Awal sih sosmed, yang kedua sih Mulut ke mulut. mulut ke mulut, ibaratnya kita ngundang teman-teman untuk datang, terus kita bikin event kayak gitu-gitu. Eventnya biasanya apa? Event sih rata-rata sih kalau di Kal itu macam-macam. Banyak juga sih rapat-rapat kayak gitu udah. Oh iya. Jadi mending kita ibaratnya konsentrasi itu kenapa kita bilang event ya. Kalau orang rapat, kita kan nggak mungkin tuh pasti di bawah orang 5 orang itu nggak mungkin. Pasti kan di atas. Nah, kita sistem promo, diskon 20%. Jadi begitu misalnya nih aku mau ngadain rapat di Kal gitu ya. Biar orang tertarik, apa nih promonya di situ? Ya udah kita diskon 20%. All. Jadi semua kita diskon, semua menu kita diskon 20%. Motivasinya dari Mas Fatan dan juga kakaknya Mas Fatan ya, Iya. kan bareng-bareng Kal gitu kan. Benar. Nah, motivasi untuk terus maju, untuk terus survive di masa Pandemi. paling terendah lah hitungannya ya. Motivasi saya sih terutama ya, saya itu kan di pandemi ini banyak ibaratnya ya nyun sewu pengangguran. Jadi mending dari banyak pengangguran, gimana caranya terutama sih teman-teman sendiri yang banyak nganggur atau apa, itu kita ajak kerja. Terus kita mikirnya orang lain kok bisa survive dengan kondisi seperti ini, kenapa kita enggak? Nah, itu modelnya kayak gitu. Jadi ya udah kita jalanin. Prinsip kita itu sih aslinya kayak orang Cina ya. Rugi nggak apa-apa, yang penting berani nyoba gitu loh. Semakin kita banyak di situ kegagalan, pasti kita udah tahu. Maksudnya kedepannya pasti kita nggak mungkin ngelakuin kegagalan itu. Pasti nanti, oh aku udah pernah kayak gini. Nanti aku harus nyoba hal yang lain kayak gitu. Jadi untuk misalnya kita dari 100% lah nggak, kita gagal 60-40 ini ya kesuksesan kita gitu loh modelnya. Jadi nanti kenapa kok masih belum seimbang kan? Evaluasi lagi. Terus kita sharing-sharing ke teman-teman. Mungkin untuk yang terakhir buat teman-teman, Ya, mungkin Mas Fatan bisa kasih pesan-pesan buat teman-teman yang mau jalan di bisnis food and beverage. jadi gini, kita sebagai generasi milenial ya, kalau Milenial. orang sekarang kan bilang milenial itu generasi muda yang ya ibaratnya bisnismen muda. Ya. Ibaratnya kita berpikiran itu selangkah lebih maju daripada orang tua. Itu sih pesan saya, coba dulu sebelum kamu ibaratnya orang buka bisnis itu gimana harus berani nekat. Semakin kamu terjun semakin dalam, itu pasti nanti kamu ngeraihnya semakin banyak. Jadi untuk teman-teman khususnya anak-anak Malang yang misalnya mau buka usaha atau apa, kita bisa sharing-sharing atau membantu. Berarti saya juga buka jasa konsultan. Jadi enak lah, kita bisa beratnya kalau mau bangkit, ayo bangkit bareng. Pesan saya berani mencoba itu, dan kita lihat tren yang sekarang itu lagi tren itu apa. Jangan ibaratnya kita jadi gini. Ibaratnya kita kalau mau buka usaha, kita harus tahu pangsa pasarnya itu apa. Nah, kedua modal. Modal itu pasti harus ada, karena kenapa? Tanpa modal pun bisa. Tapi terlalu lama. Kalau kita ada modal, walaupun nggak banyak pun, sekarang usaha itu nggak harus buka F&B ya. Banyak yang misalnya modal under ya, itu
kalau orang mau jalanin itu pasti bisa. Makanya buat anak-anak muda khususnya saya pesan, cobalah dulu. Kalau kamu mau nekat jadi bisnismen, coba. Jangan mikir untungnya dulu, kamu harus berani untuk rugi, ibaratnya memulai kegagalanmu supaya kedepannya bisa lebih baik. Iya, iya. Mulailah kegagalanmu, capailah kesuksesanmu, Mas. Mantap. Gitu. Terima kasih ya Mas Watan untuk Siap. sharing-sharing Nah. kita ini di Startalk. Oh iya teman-teman, jangan lupa juga buat datang ke Kal. Alamatnya di mana Mas? Kalau Kal di Jalan Soekarno-Hatta D0401, yang lebih tepatnya kalau lebih gampang cari aja Hoka-Hoka Bintu Suhat, saya di atas, di lantai 2-nya. Nah, terus juga jangan lupa ke Tuan Coffee. Tuan Coffee di Jalan Bantaran Indah nomor 21, masuk depan gangnya Alfamart. Kita buka sampai malam. Jadi kan butuh tempat ngopi sampai malam, bisa ke Tuan Coffee. Mantap. Oke. Nah, untuk teman-teman juga terima kasih udah nonton dari Startalk yang awal sampai sekarang. Terima kasih banget. Semoga cepat jadi subscriber ya. Waduh, ya subscriber. Jangan lupa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. See you. Thank you.